Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, review jurnal pada kesempatan kali ini ya. Judul jurnalnya ini, Slow Breathing for Reducing Stress, The Effect of Extending Exhale. Jadi, jurnal ini membahas tentang bagaimana nafas lambat itu mereduksi stres. Jadi, hipotesis dari penelitian ini itu, apakah ketika ekshalasi semakin panjang itu lebih efektif dalam mereduksi stres dibandingkan dengan ketika ekshalasi kita sama dengan inhalasi gitu ya. Makanya ini judul lanjutannya The Effect of Extending Exhale. Jadi apakah ada efek ketika ekshalasi kita lebih panjang dari inhalasi itu efeknya lebih bagus atau gimana? Ya, jurnal ini meneliti tentang itu kurang lebihnya. Jadi autorsnya ini ada Gurjet Birde, bacanya apa ya? Ini kalau dibaca sesuai bahasa Indonesia ya Gurjet Birde dan kawan-kawan ya ini banyak ini autorsnya. Jurnal ini terbit pada tahun 2023 di Complementary Therapies in Medicine, masih sangat baru. Nah, ini doi dari jurnalnya, nanti pemirsa atau penonton YouTube boleh atau bisa mencari jika mau mendapatkan full text-nya, silahkan diketik doi-nya ini. Pendahuluan dari jurnal ini bahwa stres psikologis dan fisiologis itu telah diketahui memiliki dampak yang sangat signifikan ya pada kesehatan. Jadi ada beberapa atau banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa stres psikologis itu dikaitkan dengan beberapa penyakit. Salah satunya adalah diantaranya yang ditulis di pendahuluan ini ya, ada hipertensi, penyakit arteri koroner, kemudian gagal jantung kongestif dan lain-lainnya. Nah, untuk mengukur stres fisiologis ya, yaitu indikatornya atau diukurnya ya ini oleh sistem saraf otonom ini. Dan nanti untuk mengukur stres psikologisnya di penelitian ini nanti ada alat ukurnya sendiri. Ada berbagai aplikasi klinis dari pernapasan lambat termasuk pengobatan gangguan terkait stres. Jadi eh, nafas lambat itu diketahui memiliki banyak aplikasi klinis ya, yaitu untuk kecemasan, depresi, nyeri akut atau nyeri kronis, penyakit kardiovaskular ya. Di dalamnya ya ada hipertensi, gagal jantung dan penyakit paru ya ini asma, kemudian PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, pengurangan stres psikologis ini dikaitkan dengan ritme pernapasan lambat yang mengatur aktivitas neuronal dalam jaringan yang mempengaruhi emosi, kognisi, dan memori. Jadi, nafas lambat itu dapat apa namanya? Dapat mengatur aktivitas saraf ya. Dan nanti dengan nafas lambat itu akan mempengaruhi ini fungsi emosi, kognisi, dan memori. Nah, sehingga stres psikologisnya dapat terkurangi. Penelitian lain juga melaporkan bahwa pernafasan lambat ya dapat mengurangi stres fisiologis yang diukur dengan perubahan pada sistem saraf otonom dengan penurunan tonus simpatis dan peningkatan tonus parasimpatis. Ini sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya ya. Kemudian metode dari penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif statistik deskriptif ya. Subjek awal dari penelitian ini itu 679. Jadi ada 679 partisipan awalnya. Kemudian dari sekian banyak partisipan tersebut di apa namanya di screening atau disaring gitu.
disaring, kemudian gagal, 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 dan hasil akhirnya dari 679 itu menjadi 97. Oh, jadi hilangnya banyak banget. Karena penelitian ini dilakukan dengan dalam waktu yang lumayan lama, yaitu 12 minggu. 12 minggu itu ya kurang lebih 3 bulan. Latihan ini dilakukan di dua tempat, yakni di rumah. Jadi nanti responden itu atau subjek itu melakukan treatment ini di rumah dan di kelas. Jadi nanti ada kelas yang harus dihadiri oleh responden penelitian. Responden mengenakan pakaian biometrik untuk mengukur praktek pernapasan di rumah. Jadi ketika praktek di rumah itu responden di apa namanya diberikan pakaian gitu, pakaiannya kayak kayak rompi. Nah, rompi itu nanti bisa mengukur atau melacak nafasnya, melacak heart rate-nya, HRV-nya dan lain-lain. Ya banyak indikator yang diukur. Ya tepatnya tidak membaca karena jurnalnya tidak disertakan ya. Jadi kurang lebih itu pakaian tadi atau rompi tadi itu mengukur mengukur apa namanya nafas, heart rate dan sebagainya itu dia indikatornya itu kembang kempisnya diafragma. Jadi dia mengukur indikatornya itu kembang kempisnya diafragma itu sehingga dari situ dia bisa menentukan apa namanya ini nafasnya berapa kali, kemudian HR-nya kira-kira berapa dan sebagainya itu. Setting penelitiannya. Peserta disaring melalui survei yang diberikan secara online melalui RedCap, diikuti dengan wawancara penyaringan secara langsung. Intervensi pernafasan lambat dilakukan secara individu di sebuah ruangan pribadi di VUMC. Penelitian hasil fisiologis dilakukan di Vanderbilt Autonomic Dysfunction Center di VUMC. Kuesioner diberikan secara online melalui RedCap sesuai dengan kebijakan peserta. Kemudian peserta diminta untuk berlatih pernapasan lambat di rumah selain menghadiri kelas mingguan. Jadi tadi ya sudah sebutkan di metode selain ada kelas mingguan tersendiri, ya peserta juga melakukan nafas di rumah. Karena justru nafas di rumah itu kan yang bisa dilakukan secara rutin karena kalau kelasnya kan tidak tidak setiap saat, tidak setiap hari ya. Nah, ini slow breathing intervention atau intervensi nafas lambatnya ya. Atau apa namanya? Alat ukur lah, kembangan alat ukurnya alat ukur pernafasan yang dipakai itu ini. Protokol pernapasan lambat dikembangkan oleh peneliti utama tadi. Ini yang mengembangkan ini dari peneliti utamanya. Yang bekerja sama dengan para ahli, ini para ahli Taibo ini. Para ahli yang terdiri dari 3 terapis main body. Jadi ada 3 terapis ya sebut saja praktisi yogi ya gitu, praktisi praktisi terapis main body. Protokol pernapasan menggunakan kemajuan pernapasan yang telah dikembangkan dengan baik yang diajarkan dalam tradisi yoga Krishna Makarya atau Vini Yoga. Jadi ini nafas ini pengembangan dari yoga ini Vini Yoga ini. Instruksi. Peserta menerima 12 kelas pribadi mingguan yang diajarkan oleh seorang guru yoga yang telah bersertifikat yang terlatih dalam menyampaikan protokol pernapasan lambat. Jadi ini trainernya sudah terlatih ya. Karena nanti di akhir-akhir nanti akan kita jelaskan ada di penelitian ini ada beberapa dampak ya terhadap respondennya. Guru tersebut diberi instruksi untuk tidak mengungkapkan tujuan dari latihan pernapasan. Jadi para instrukturnya ya, yang instruktur yang apa memandu pernapasannya ini dikasih tahu supaya tidak menjelaskan kepada responden bahwa tujuan dari latihan pernapasan ini untuk relaksasi. Jadi disengaja gitu. Setiap kelas berlangsung selama 45 menit. Jadi setiap pertemuannya tadi, pertemuan dengan instrukturnya itu masih per sesi 45 menit. Peserta diminta untuk melakukan latihan pernapasan setiap hari selama
12 minggu. Jadi selain ada pertemuan rutin dengan instrukturnya, peserta itu melakukan latihan nafas sendiri di rumah selama setiap hari selama 12 minggu. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan mengapa dari responden 600 sekian tadi tinggal 97 ya ini banyak yang berguguran di tengah-tengah jalan itu. Hanya peserta yang memiliki laju napas 8 sampai 3 BPM yang diperbolehkan. Nah, jadi ini juga syarat yang kelima ini yang menjadikan banyak peserta itu yang gugur. Jadi peserta atau responden yang dapat mengikuti penelitian sampai akhir itu hanya responden atau peserta yang laju pernapasannya itu 8 sampai 3 BPM. Jadi kalau 8 BPM itu kurang lebih ya 4 4 detik. Ya 4,5 detik lah itu. Berarti 8. Jadi tarik 4, hembuskan 4 kurang lebih itu sampai 3. Kalau 3 itu berarti 10 ya. 10 tarik nafas sampai sama 10 hembusan nafas. Jadi sangat panjang. Dan kalau ada peserta yang kurang dari 3 BPM, jadi misal 2 BPM gitu. 2 BPM itu kan berarti bisa tarik nafas 15 detik, hembuskan nafas 15 detik. Wah, sangat keren. Nah, itu juga tidak diperbolehkan karena dia kan apa namanya baseline-nya atau kondisinya awalnya itu dia sudah bisa nafasnya sangat panjang dan dalam. Jadi dia tidak termasuk dalam kriteria juga. Nah, ini syarat-syaratnya ini makanya banyak responden atau peserta yang gugur ya karena syaratnya sangat sangat ketat ini peneliti ini. Keren ini. Hasilnya ini hasil penelitian. Screening terhadap 679 orang dewasa dan mendaftar total 99 peserta sehat ini dari bulan Oktober 2016 hingga Maret 2018. Cari pesertanya ini sangat lama ya, dua tahun dari penelitian ini. Screeningnya itu. Di antara peserta yang terdaftar dan diacak, rata-rata kehadiran kelas adalah kurang lebih 10,7, berarti 11 lah, 11 sesi. Dia mengikuti 11 sesi. 11 dari 12 sesi. Jadi ya tingkat kehadirannya sangat tinggi ya. Rata-rata latihan di rumah adalah eh, 5 5 kali latihan per minggu, 4,8. Jadi kurang lebih rata-rata 5 kali lah peserta itu latihan per minggu. Sebanyak 30 kejadian buruk teramati selama periode studi ini, termasuk 12 selama kelas yoga, 14 di luar kelas yoga, dan 4 selama penilaian hasil fisiologis. Jadi kalau saya baca di jurnal lengkapnya itu, ada beberapa hal yang tidak yang membuat peserta itu kurang nyaman ya. Di antaranya misal ada yang merasakan kepalanya itu pusing gitu. Ada yang semuten, ada yang mual dan macam-macam gitu. Makanya ya ini butuh pendampingan khusus dari apa namanya praktisi yang sudah ahli ya ini antisipasi kalau ada hal-hal yang kurang nyaman atau kurang diinginkan itu. Nah, hasilnya tidak ada perbedaan signifikan yang diamati antara kelompok perlakuan untuk frekuensi praktek di rumah, laju pernapasan yang dicapai minggu demi minggu, rata-rata laju pernapasan selama periode 12 minggu, atau persentase peserta yang bernapas pada laju pernapasan dan rasio napas yang ditetapkan. Jadi apa namanya eh, peneliti di jurnal ini termasuk ya sangat keren ya. Dia berani melaporkan walaupun tidak hasilnya tidak signifikan ya. Ya, apa nama jadi maksudnya tidak signifikan itu
antara nafas inhale dan exhale-nya sama dengan yang kedua itu inhale-nya lebih pendek dari exhale-nya itu tidak ada perbedaan. Di semuanya sama. Ya ada perbedaan cuma tidak signifikan gitu. Makanya ya tidak dianggap valid ya. Jadi intinya dari penelitian ini itu yang penting itu nafas lambat gitu. Maksudnya di antara nafas sama-sama nafas nafas lambat, tapi yang pertama kan tarik inhale-nya lambat, exhale-nya lambat. Yang kedua eh, inhale-nya lebih apa? Lebih lambat, inhale-nya lebih exhale-nya lebih lambat daripada inhale-nya, yaitu tidak ada perbedaan. Tapi di kedua kelompok ini mengalami perubahan signifikan dari baseline dan 12 minggu dalam kecemasan PROMIS. Jadi meskipun teknik yang teknik pertama itu inhale dan exhale-nya sama dengan teknik kedua di mana exhale-nya lebih panjang dari inhale. Nah, itu meskipun kedua teknik itu tidak ada perbedaan ya, tapi dari kedua teknik itu ini sama-sama hasilnya positif. Maksudnya ada perubahan yang signifikan ya dalam perubahan baik perubahan dinamika psikologis maupun fisiologis itu terhadap ke 97 responden tadi hasilnya sangat bagus ya. Jadi penelitian ini tidak hasil kalau secara hasil tidak valid. Maksudnya tidak valid itu antara yang exhale-nya lebih lama dari inhale dengan inhale-nya dan exhale-nya sama itu tidak ada perbedaan. Tapi eh, ada fakta yang menyebutkan bahwa ya intinya nafas lambat itu, ya nafas lambat, nafas dengan 8 sampai 3 beat per menit, antara 8 sampai 3 beat per menit itu signifikan dalam menurunkan problem-problem atau mengurangi problem-problem gejala-gejala baik psikologis maupun fisiologis ya, gitu. Nah, ini diskusinya. Praktik pernapasan lambat yang dilakukan secara teratur selama 12 minggu, terlepas dari rasio napas, secara signifikan mengurangi stres psikologis yang diukur dengan PROMIS Anxiety. PROMIS PROMIS Anxiety ini alat ukurnya. Tetapi tidak mengurangi stres fisiologis yang diukur dengan variabilitas detak jantung. Studi dengan ukuran sampel kecil, ini studi lain ya yang poin kedua ini. Studi dengan ukuran sampel kecil N36 sampai 59 ini dan tidak bersifat prospektif, secara umum pernapasan lambat telah terbukti mengurangi baik ukuran stres fisiologis maupun psikologis. Jadi poin kedua ini adalah studi lain atau penelitian lain yang mendukung dari penelitian yang kita bahas ini ya. Yang ketiga, keterbatasan dari studi ini adalah tidak memiliki kelompok perawatan biasa. Jadi tidak ada subjek kontrol ya di penelitian ini. Karena memang ya tujuannya itu untuk meneliti kedua teknik ini ya, bukan untuk meneliti apa namanya, meneliti hasil hasil yang dikasih nafas sama tidak gitu enggak. Tapi dia meneliti ya nafas, ya katakanlah nafas 55 dengan nafas 58 itu lebih efektif mana gitu. Ternyata tidak ada, ternyata sama saja gitu. Jadi ini tidak ada apa namanya subjek kontrolnya. Keterbatasan lainnya adalah fakta bahwa tidak dapat sepenuhnya mengontrol fase siklus menstruasi peserta wanita yang dapat mempengaruhi hasil. Jadi eh, untuk perempuan-perempuan atau wanita yang mengalami masih eh, sedang menjalani siklus menstruasi itu kan tentu ada perubahan secara hormonal ya terutama. Nah, itu kan mempengaruhi terhadap napas ya. Nah, disinyalir hal tersebut juga berpengaruh terhadap hasil dari penelitian ini. Ya, kesimpulan. Praktik pernapasan lambat selama 12 minggu menunjukkan
pengurangan dalam stres meskipun tidak ada perbedaan signifikan antara E itu exhale lebih lebih panjang dari inhale dibandingkan dengan exhale yang sama dengan inhale. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah rasio napas relevan di populasi dengan stres psikologis dan fisiologis yang lebih tinggi. Jadi ini kesimpulan dari penelitian ini ya, dari jurnal ini. Nah, ini untuk mungkin penelitian yang dapat kita kembangkan ya, yang dapat kita lakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini. Di penelitian ini itu subjek atau pesertanya itu dia diambil memang yang stres psikologisnya itu tidak berat atau tidak tinggi. Diukur dari skala itu tadi kan ditentukan itu kalau stres psikologisnya lebih dari yang standar ditentukan itu dia nggak termasuk subjek. Jadi dia dikeluarkan dari subjek penelitian. Nah, bisa itu penelitian lanjutannya mungkin dengan subjek yang mengalami stres tinggi gimana? Atau dengan subjek di lingkungan yang berbeda ya, di populasi yang berbeda, ya bisa jadi hasilnya juga menunjukkan hasil yang berbeda juga. Ya, gitu. Nah, demikian review jurnal pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.